Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairatu wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. وأزكى صلوات الله وتسليماته على المبعوث رحمة للعالمين نبي الرحمة وإمام الهدى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا رب العالمين. وإخواني في الدين, Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh Masjid Baitur Rahman rahimani wa rahimakumullah. Kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya. Kenapa kita harus mensyukuri segala limpahan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita jemaah sekalian? Karena sikap syukur merupakan sikap yang lebih tinggi derajatnya daripada ketakwaan kepada Allah. Syukur jemaah sekalian merupakan ghayah, merupakan tujuan, merupakan ibadah hati yang sangat agung. Bahkan dikatakan ketakwaan merupakan pintu masuk kepada sikap syukur. Ketakwaan merupakan pintu masuk kepada sikap syukur, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 123, fattaqullaha la'allakum tashkurun. Karena itu bertakwalah kalian kepada Allah supaya kalian mensyukurinya. Kenapa syukur menempati posisi yang begitu tinggi? Ini dikarenakan karena syukur merupakan upaya. Nah, definisi dari syukur salah satunya adalah upaya untuk mencurahkan segala hal yang kita punya kepada hal-hal yang dicintai oleh Allah. Upaya untuk mencurahkan segala hal yang kita punya, hartakah, usiakah, ya, kita curahkan semua itu untuk apa? Untuk mendapatkan dan meraih kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa ketika Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam salat malam sampai tumitnya merekah karena saking lamanya berdiri, saking banyaknya beliau salat malam. Padahal beliau adalah orang yang diampuni dosanya yang telah lalu maupun yang akan datang. Maka Aisyah pun bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau repot-repot sholat malam? Ya, kenapa engkau menyakiti dirimu dengan melakukan sholat malam setiap malamnya?" Maka kata Nabi SAW, "Ya banatas siddiq, afala akunu abdan syakura." Wahai Aisyah, tidak bolehkah aku menjadi hamba yang bersyukur? Nah, maka dari sini para ilmuwan, para ulama menyimpulkan bahwasanya syukur itu adalah upaya kita untuk mengarahkan segala usaha, segala upaya, segala hal yang kita punya, baik itu harta ataupun usia, untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk orang-orang yang sedikit di dalam ayat wa qalilun min ibadiyas syakur, dan sedikit sekali dari hambaku yang bersyukur. Ya, semoga Allah jadikan kita dari golongan yang sedikit itu, yaitu termasuk orang-orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan itu Allah karuniakan ketakwaan dan ketaatan kepadanya. Baik, pada pagi hari ini alhamdulillah di antara nikmatnya adalah kita dipertemukan kembali di dalam majelis ini, di tempat yang mubarak ini. Semoga hadirnya kita di sini adalah ya sebagai sebuah pertanda di antara tanda-tanda keberkahan yang Allah karuniakan kepada usia kita. Karena kata Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad,
bahwasanya di antara tanda keberkahan usia adalah kita memanfaatkan waktu dan usia yang kita punya untuk talabul ilmi, untuk belajar. Baik. Maka sekarang kita lanjutkan kembali pembahasan pelajaran bahasa Arab kita dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyah, pelajaran bahasa Arab. Ya, kita ambil poin-poin dari kitab ini, tidak kita baca dari awal. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan kana wa akhawatuha. Ya, pembahasan seputar kana. Baik. Jadi di dalam bahasa Arab atau ditemukan juga di dalam Al-Quran banyak sekali kata kana. Nah, kana ini jemaah sekalian adalah sebuah kata yang unik di dalam Al-Quran. Sebuah kata yang unik. Kenapa kita katakan unik? Karena kalau diterjemahkan dia tidak memiliki makna. Ya. Karena ini kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia tidak ada padanan kata yang sesuai sehingga tidak perlu diterjemahkan. Lantas kalau dia tidak perlu diterjemahkan, ya kenapa dia ada? Berarti pengaruhnya tidak penting, ya perannya tidak penting. Ya ternyata dalam bahasa Arab perannya penting untuk memberikan makna tersendiri pada sebuah kalimat. Ada apa tidaknya kana ini akan memberikan pengaruh yang besar pada sebuah kalimat. Nah, akan kita lihat nanti perubahan makna yang ditimbulkan. Adapun kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia maka tidak ada kata yang pas. Nah, karena ini tersendiri kalau kita kategorikan dia masuk ke kategori fiil. Ya, apa itu fiil kemarin? Kata kerja. Ini karena ini termasuk kata kerja dia. Ya, sama seperti zahaba, qoro'a, jalasa, ya. Jadi dia termasuk fiil. Kenapa kita katakan masuk fiil? Karena dia punya bentuk mudhari'nya. Ya, kana yakunu kun. Ya, kana itu fiil madinya, yakunu itu fiil mudhari'nya, kun itu fiil amrnya. Nah, jadi dia punya 3 perubahan ini. Ya. Ya, dalam Al-Quran banyak sekali kana ini. Di antaranya misalkan ayat wa kana Allahu aliman hakima, ya. Ya. Wa ma innahu kana bil mu'minina raufur rahim. Ya. Apalagi contohnya? Ya ada kananya. In kanat lakum fil akhirah. Apalagi? Apa? Wa ma kana Allahu ya liyudilla aqwaman. Ya, nah. Jadi intinya kata kana ini banyak di dalam Al-Qur'an. Ya. Kalau kananya kana sa'in itu masuk di dalam konteks ini. Kalau itu gabungan dari 2 kata yang berbeda, ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu 2 kata iyyaka dan nasta'in. Nah, kalau kana ini satu kesatuan, Pak. Ya, satu kata saja dia. Ya. Nah, ya, sering kita dengar istilah kun fayakun, ya. Kun fayakun. Jadi kalau kita makna yang paling mendekati dari kata kana dalam bahasa Indonesia itu begini. Ya, penjabarannya seperti ini kurang lebih. Jadi kana itu menunjukkan eksistensi atau keberadaan sesuatu. Ya, jadi kalau sesuatu itu ada, kita tambahkan kata kana di depannya. Makanya alam semesta ini dinamakan kaun. Ya, dari kata kana yakunu, kaun. Ya, kaun itu masdar namanya. Jadi kaun itu artinya keberadaan. Ya, sesuatu yang ada itu dinamakan kaun. Maka alam semesta ini karena dia ada, dia dinamakan kaun. Nah, ya, kita ini adalah bagian dari kaun ini, dari alam semesta ini. Nah, maka di dalam ayat kun fayakun, ya, itu biasanya diterjemahkan apa kalau dalam bahasa Indonesia? Ya, jadilah, maka kemudian ia jadi. Ya, kun artinya jadilah, artinya adalah gitu. Yang tadinya tidak ada menjadi
menjadi ada. Nah, kun itu mana dari kata kun. Kemudian fa yakun, fa artinya maka kemudian, yakun ia jadi. Ya, yang tadinya tidak ada menjadi ada. Ya, maksudnya menggambarkan perintah Allah, jika Allah menginginkan sesuatu itu ada, maka adalah dia. Gitu ya. Baik. Jadi kana yakunu ini dalam bahasa Arab masuk kategori fiil, dan lebih tepatnya namanya fiil naqis, namanya fiil yang kurang. Ya, kenapa dinamakan fiil yang kurang? Akan kita lihat alasannya sekarang. Baik. Sebelum kita masuk ke pembahasan ini, ya, kita meroja sedikit terkait pembahasan apa yang disebut dengan mubtada dan khabar, karena ada kaitannya dengan pembahasan kita ini. Baik. Misalkan kita mengatakan at-talibu qaimun, seorang santri itu berdiri. Nah, dalam bahasa Arab, at-talibu ini dikenal dengan istilah mubtada. Ya, masih ingat apa itu mubtada? Apa mubtada? At-talibu itu namanya mubtada. Mubtada itu artinya kata benda yang berada di awal. Nah, di awal kalimat kalau ada kata benda itu namanya mubtada. Nah, at-talibu qaimun. At-talibu kita sebut dengan mubtada. Ya, pernah kita bahas dulu ya. Ini namanya khabar. Nah, baik. Jadi ketika kita mengatakan at-talibu qaimun, seorang santri itu berdiri. Nah, di sini kata benda pertama yang kita sebutkan apa? Seorang santri. Nah, ini namanya mubtada. Ya, kata benda pertama yang kita sebut ketika berbicara itu disebutnya mubtada. Kemudian qaimun, ya, berdiri dalam bahasa Arab kita namakan khobar. Mubtada itu harus ada khobar. Nah, apa definisi dari khobar? Ya, khobar itu adalah yang melengkapi maknanya mubtada. Jadi kalau mubtada saja maka tidak lengkap. Kayak kita mengatakan misalkan at-talibu, kemudian kita diam, ya nggak ada maknanya. Ya, harus ada pelengkapnya. Pelengkapnya itulah yang disebut dengan khobar. Di dalam Al-Quran kita katakan alhamdulillah. Alhamdu ini namanya mubtada, karena dia kata benda pertama yang kita sebut di dalam ayat itu. Maka kalau kita baca ayat tersebut kita hanya baca alhamdu saja, apakah dikatakan sudah lengkap? Tidak. Harus ada kata lanjutannya. Ya, kata lanjutannya itulah yang disebut dengan khabar. Maka kita katakan alhamdulillah. Nah, kalau kita katakan alhamdulillah, kemudian kita diam di situ, kita berhenti ngomong di situ, kalimatnya sempurna apa tidak? Sempurna apa tidak alhamdulillah itu kalimatnya? Sempurna. Orang nggak ada yang menunggu kelanjutannya. Tapi kalau kita mengatakan alhamdu, diam. Ya, orang menunggu kelanjutannya apa? Iya, kenapa alhamdu itu? Gitu. Kenapa at-talibu itu? Ya, jadi harus ada lanjutannya. Lanjutan inilah khabar. Nah, maka mubtada itu pasti ada khabarnya, dan khabar nggak akan ada kalau nggak ada mubtadanya. Jadi di mana ada mubtada pasti ada khabar. Ya. Baik. Nah, ketika kita mengatakan, nggak mau tanya tadi alhamdulillah kenapa dikategorikan mubtada? Kata benda. Nah, itu saya bingung. Baik. Kenapa alhamdu dikategorikan isim atau kata benda? Ya, karena di situ ada satu dari 4 tanda kata benda, yaitu alif lam. Nah, alhamdu, al di situ ya. Nah, jadi setiap yang ada alif lam itu pasti kata benda. Ya, alif lam dalam Al-Quran banyak sekali ya. Nah, itu ya, dimanapun kita ketemu alif lam, oh itu pasti kata benda. Nah, dan alif lam itu kan bisa dibongkar pasang istilahnya ya.
ya, bisa ditaruh, bisa dicopot alif lam itu. Maka alhamdu kadang pakai alif lam, kadang tidak kan. Ya, hamdan lillah misalkan, itu nggak pakai alif lam. Ya, ya, baik. Nah, nanti kita pelajari itu kapan kondisi, kapan kondisi harus pakai alif lam, kapan tidak. Nah, sekarang kalau kita katakan Allah, nah ini ada alif lamnya enggak? Ada. Berarti lafaz Allah ini adalah isim, kata benda. Nah, sekarang ya tadi kita katakan kan alif lam itu boleh dibongkar pasang. Ya, pada kata alhamdu, asal katanya adalah hamdu, nggak ada alif lamnya. Ya, tapi kalau pada kata Allah, dari sananya sudah ada alif lamnya. Satu-satunya kata dalam bahasa Arab yang dari sananya sudah nempel alif lamnya, nggak boleh dibongkar pasang, itu adalah lafzul jalalah, Allah. Ya. Nah, kata para ulama, ini untuk menunjukkan keismiyahannya Allah, ya, untuk menunjukkan bahwasanya Allah itu adalah isim, ya, sama seperti manusia juga adalah isim, gitu. Bukan fiil, bukan huruf. Karena kalau fiil tentu jauh maknanya. Bagaimana kita menyembah suatu zat, ya, yang belum menjadi sebuah zat, gitu istilahnya, ya. Nah, makanya orang-orang Asy'ariyah itu mengatakan ya, sifat Allah yang pertama itu adalah wujud, ya, wujud, qidam, baqa, ya kan, mukhalafatuhu lil hawadisi dan seterusnya, sifat 20 itu. Nah, jadi mereka mengatakan Allah itu sifat yang pertama adalah wujud. Nah, benar, ya, sifat wujud itu sifat yang tidak boleh terpisah dari diri Allah. Karena bagaimana kita katakan dia sebagai Rabb, sebagai ilah kalau dia tidak punya wujud. Nah, baik, kembali ke sini. Ya, jadi ketika kita mengatakan alhamdulillah, ini sebenarnya bentuknya adalah mubtada khabar. Mubtada khabar. Baik. Nah, sekarang bentuk mubtada khabar ini, ya, ya tadi kan kita mengatakan at-thalibu qaimun. Ini namanya bentuk mubtada khabar. Kalimat ini, at-thalibu qaimun ini bisa kita tambahkan kana di depannya. Ya, dan kalimatnya akan berubah, yang tadinya qaimun berubah menjadi qaiman. Nah, jadinya kanat thalibu qaiman. Yang tadinya qaimun jadi qaiman. Ya, dengan adanya kata kana ini. Baik. Nah, sekarang pertanyaannya, perubahan apa yang diakibatkan oleh masuknya kana di sini? Selain berubahnya harokat. Nah, perubahan makna tentunya. Ya, nggak mungkin harokatnya berubah tapi maknanya tidak. Itu kaidahnya ya dalam bahasa Arabnya. Nggak mungkin, ya, sebuah kata berubah harokatnya dan maknanya tetap, nggak mungkin. Ya. Ya, di Al-Fatihah kita katakan alhamdulillah. Ya, di khutbatul hajah kita katakan innal hamdalillah. Ya, tadinya alhamdu dhamma sekarang menjadi alhamda. Ini nggak mungkin nggak ada perubahan maknanya, pasti ada. Perubahan harokat itu menunjukkan perubahan makna. Ya, berarti ilmu nahwu ini penting sekali karena ilmu nahwu mempelajari proses perubahan harokat itu. Ya, nah, maka kata Imam Syafi'i, nggak berhak ngomong masalah agama orang yang nggak pernah belajar nahwu. Kenapa? Ya karena Al-Quran, kitab-kitab para ulama yang menjadi sumber ilmu agama itu harus dibaca dengan pemahaman makna yang benar. Bagaimana agar sampai kepada pemahaman makna yang benar? Ya harus benar harokatnya. Karena kalau salah harokatnya, salah juga makna yang dipahami. Gitu. Nah, maka kadang akidah seseorang, manhaj seseorang itu bisa ketahuan hanya dari sekedar cara dia baca kitab, gitu, ya, bisa ketahuan dari situ. Ya, kenapa? Karena harokat yang kita taruh itu menggambarkan makna yang kita pahami dalam hati kita, gitu.
Kalau kita pahaminya begini, oh berarti kita bacanya begini gitu. Nah, bayangkan kalau penulis kitab itu akidahnya lurus, mengajarkan sesuatu yang baik, tapi yang membacakan kepada jamaah, kepada orang banyak, itu akidahnya bengkok, akidahnya tidak bagus. Nah, akhirnya ya, kitab yang tadinya mengajarkan kebenaran ya dibelok-belokkan sesuai dengan kepentingannya gitu. Ya, itulah kenapa kita temukan kitab yang sama dijelaskan di tempat yang berbeda oleh orang yang berbeda. Ya, hasilnya juga berbeda tentu. Nah, orang-orang Asy'ariyah, orang-orang Mu'tazilah, orang-orang Jahmiyah, ya, apakah mereka punya kitab suci lain selain Al-Quran? Enggak. Ya, mereka kaji juga Al-Quran. Ya, bahkan orang-orang Khawarij ya, itu terkenal dengan penghafal Quran dari zaman Nabi dulu. Ya, mereka itu sholat malamnya lebih kencang dari para sahabat. Ya, hafal Al-Quran rata-rata mereka. Ya, orang-orang Khawarij ini. Nah, ya, tapi itu tidak menjamin akidahnya benar. Nah, baik. Ya, jadi kembali ke sini. Jadi kana itu kalau masuk ke dalam sebuah kalimat ada makna yang diberikan. Apa maknanya itu? Karena kana bagian dari fiil atau kata kerja, dan kata kerja itu terikat dengan namanya zaman, waktu, ya kan? Kan kita katakan kata kerja itu ada tiga, ya, madhi, mudhari, dan amr. Ini pembagian berdasarkan apa yang tiga ini? Ya, berdasarkan waktunya. Nah, berarti kata kerja itu pasti ada waktunya kan? Ya, sedang makan, akan makan, telah makan, ya kan? Ada waktunya. Nah, kana ini juga menunjukkan waktu dia. Maka ketika kita mengatakan at-talibu qa'iman, itu nggak ada keterangan waktunya. At-talibu qa'imun, at-talibu qa'imun itu nggak ada waktunya. Seorang santri berdiri, kita nggak tahu kapan dia berdiri. Nah, maka ketika kita menambahkan kata kana, ada makna waktu yang dimasukkan di situ. Kana talibu qa'iman, maka maknanya sekarang adalah santri itu tadinya berdiri. Nah, santri itu tadinya berdiri. Misalkan sekarang ada santri duduk di sini. Kemudian 10 menit kemudian dia pergi ke kamar mandi. Datanglah orang lain nanya, mana santri yang di sini tadi? Ya, mana Muhammad? Nah, kita katakan Muhammad kana, kita katakan, ya, kana. Nah, tadinya dia di sini, gitu. Ya, tadinya dia di sini, tapi sekarang sudah tidak. Nah, itu makna asli dari kata kana. Ya, makna asli dari kata kana ini adalah untuk menunjukkan ya bahwasanya sifat seseorang itu ya sekarang sudah tidak ada lagi. Misalkan kita katakan ya dalam hadis ya, contohnya Nabi mencontohkan ya ada seorang laki-laki ya. Nabi mengatakan dia adalah sebaik laki-laki. Ya, tapi sekarang sudah tidak lagi. Ya, kenapa? Kana yusolli bil lail. Karena dulunya tadinya dia rajin sholat malam, sekarang udah enggak. Gitu. Maka predikat sebagai sebaik laki-laki terbaik itu sudah tidak ada pada diri dia, dikarenakan dia tidak lagi sholat malam. Maka Nabi mengatakan kana di situ. Ya, ya sudah enggak lagi, berarti maksudnya sudah habis masanya. Nah, maka berakhirnya sifat dari seseorang, misalkan ada orangnya tadinya rajin, sekarang menjadi tidak, maka kita katakan kana fulan rajin. Ngerti ya? Ya, ada fulan rajin kemarin, sekarang sudah tidak lagi. Sekarang sudah jarang hadir ke majelis, ya. Yang tadinya dia istiqomah rajin belajar, maka kita katakan kana di situ. Ya. Nah, ini diantara fungsi dari kata kana ini. Baik. Kalau diterjemahkan perkatanya, kalau dalam bahasa Indonesia biasanya terjemahannya menjadi agak canggung. Begini terjemahannya, sering kita temukan dalam kitab-kitab. Kana talibu qa'iman diartikan adalah seorang santri berdiri. Itu terjemahannya. Pernah temukan ya kalimat yang diawali seperti itu.
adalah si fulan dulunya rajin. Ya. Ya, ini kan canggung maknanya sebenarnya ya. Bisa dipahami bisa, cuman ya perlu kita fokus untuk bisa paham itu maknanya. Nah, jadi kata kana itu sebagaimana kita katakan di awal tadi, lebih baik nggak perlu diterjemahkan, tapi kita paham maknanya gitu. Ya, kayak kita mengatakan kana thalibu qaiman, kita artikan saja ya santri itu tadinya berdiri gitu. Ya, kata tadinya ini kan makna yang didatangkan oleh kana itu. Gitu ya. Nah, ya karena kata adalah itu kan dia fungsinya sebenarnya di tengah naruhnya ya. Muhammad adalah gitu kan seharusnya. Tapi kalau adalah Muhammad itu kayak ya kalau dikatakan tidak tepat juga sebenarnya benar sih ya dalam aturan ya ilmu linguistiknya. Cuman ya kalau dibahasakan ke orang banyak itu terlalu kaku gitu. Ya terlalu kaku ya sehingga susah untuk dipahami. Ya kalau kita mengatakan adalah Muhammad rajin, bilang aja Muhammad rajin. Apa bedanya? Tidak ada. Ya, adalah Muhammad rajin. Muhammad rajin selesai. Ya, lebih simpel. Nah, tapi kalau ingin menyebutkan maknanya, memang kita katakan Muhammad tadinya rajin, gitu. Nah, itu lebih pas. Muhammad tadinya rajin. Baik. Nah, maka berarti mubtada dan khobar itu bisa dimasuki oleh kana dan merubah harokatnya yang tadinya qaimun menjadi qaiman. Nah, tadinya thalibu ini namanya apa tadi? Mubtada. Qaiman ini tadi namanya apa? Khobar. Nah, sekarang keduanya ini ya tidak lagi dinamakan mubtada dan khobar. Ya, setelah ada kana nggak disebut mubtada dan khobar lagi. Ya. Dia disebutnya apa? Ya. Kana ini ya tadi kita katakan fiil, kemudian at-thalibu yang tadinya khobar sekarang berubah nama dia. Ya. Apa namanya? Dia punya istilah ya. At-thalibu ini yang tadinya mubtada jadinya ismu kana namanya. Isim kana. Kemudian qaiman itu tadinya khobar sekarang menjadi khobar kana. Ya. Baik, coba diperhatikan. At-thalibu itu tadinya mubtada kan? Mubtada. Karena mubtada definisinya tadi apa? Definisi mubtada tadi apa? Isim yang di awal. Nah, sekarang setelah ada kana di awal enggak dia? Kan enggak, sudah ada yang mendahuluinya. Ya. Berarti dia enggak boleh lagi disebut mubtada kan? Karena enggak memenuhi definisi mubtada tadi. Nah, maka dia punya istilah lain. Namanya adalah ismu kana. Ya, atau sering disingkat dengan isim kana. Ya, disingkat menjadi isim kana. Baik. Ya, kemudian khobar yang tadinya dia adalah khobar mubtada sekarang menjadi namanya khobar kana. Baik. Berarti kesimpulan kita sampai sini jemaah sekalian, kana itu memberikan makna sesuatu itu sudah berakhir. Ya. Atau sifat dari seseorang itu sudah berakhir. Kayak kita mengatakan tadi kana Muhammadun qaiman. Muhammad tadinya berdiri, sekarang duduk. Nah, kan sudah berakhir kan? Itu kata kana. Nah, sekarang bagaimana penerapannya di dalam Al-Qur'an? Wa kanallahu sami'an basira. Ya. Ya, Allah Maha mendengar, Maha melihat. Nah, ada kata kana di situ. Berarti terjemahannya bagaimana? Apakah Allah tadinya ya mendengar dan melihat sekarang sudah tidak lagi? Nah, kan tadi kita katakan kalau kana itu kan artinya sudah berakhir kan? Nah, sekarang wa kanallah sami'an basira. Berarti Allah tadinya atau dulunya Maha mendengar, sekarang sudah tidak Maha mendengar lagi? Nah, tidak ya. Bukan begitu memahaminya. Ya, jadi perhatikan kaidahnya.
Kalau kita temukan di dalam Al-Quran ada kata kana, kemudian setelahnya ada kata Allah, maka itu untuk menunjukkan keabadian, ya, istilahnya al-azal wal abad. Kalau ketemu kata kana di dalam Al-Quran, kemudian setelahnya ada kata Allah, kana Allah, maka di situ untuk menunjukkan keabadian. Sesuatu itu terus berulang-ulang. Nah, berarti kanallahu sami'an basira, artinya Allah itu maha mendengar dulunya, sekarang, dan seterusnya. Ya, Allah itu maha melihat dulunya, sekarang, dan ya seterusnya, begitu. Nah, wa kana Allahu ghafurur rahima. Jadi kurang tepat kalau kita artikan dan tadinya Allah Maha Pengampun. Berarti sekarang tidak lagi, bukan begitu. Yang benarnya adalah Allah ya senantiasa menjadi Rabb yang Maha Pengampun. Nah, kalau kita baca ayat tadi wa kana Allahu ghafurur rahima, hanya sampai kata wa kana Allah. Ya, sampai situ saja misalkan wa kana Allahu, kita berhenti di situ, boleh nggak? Nggak boleh. Nah, inilah pentingnya belajar bahasa Arab. Jadi kita tahu sekarang kalau di situ nggak boleh wakaf, gitu. Ya. Dan kadang kita sering bertanya ya, kalau lagi belajar tahsin sama ustadz misalkan suruh baca Al-Quran, ya ketika nafas kita habis kita sembarangan berhenti, kemudian ustadznya bilang nggak boleh berhenti di situ. Kita lihat di mushaf nggak ada tanda-tanda yang mengatakan nggak boleh berhenti, tapi kenapa ustadz yang larang berhenti di situ? Nah, inilah salah satunya, ya, karena dari sisi tata bahasanya dia masih kurang, ya, dari sisi makna masih gantung maknanya, gitu. Kalau kita baca wa kana Allah, isim kananya sudah disebutkan, khobar kananya mana, gitu, ya. Ya, sedangkan tadi kita katakan isim kana dengan khobar kana itu harus selalu berbarengan disebutkan, nggak boleh dipotong. Sama kayak orang misalkan namanya Abdullah, ya Abdullah, tapi kita sebut Abdul saja misalkan, ya salah. Ya, dia satu kesatuan, itu nggak boleh dipisah. Ya, saya mau ke pondok, ya, maksudnya pondok gede. Ya bingung orang pondok mana nih, pondok Cina, pondok Rangon, pondok mana gitu. Nah, jadi dia satu kesatuan, tidak boleh dipisah. Maka kapan wasal, kapan wakaf dalam Al-Quran itu ya harus jelas. Ya, kita harus tahu kapan berhenti, kapan lanjut. Tapi kalau untuk kita sekarang, atau kita katakan kepada kaum muslimin secara umum, ketika membaca Al-Quran silahkan baca saja, mau berhenti dimanapun, tergantung sesuai dengan kemampuan, dengan kekuatan nafas, silahkan. Ya, tapi kalau sudah lama belajar tajwid, ya belajar bahasa Arab, sudah punya ilmunya, maka sudah nggak boleh lagi berhenti sembarangan, ya, gitu. Maka puncak dari belajar Al-Quran itu sebelum masuk ke tafsir ya adalah belajar tentang wakaf. Ya, sekarang kita di level tahsin misalkan. Tahsin itu belajar baca huruf dengan benar, a, ha, kho, dal, ya, itu tahsin. Ya, masuk di situ makharijul huruf sama sifat-sifat huruf. Ya, kemudian naik derajat, naik level belajar tajwid. Ya, belajar tajwid hukum nun sukun ketemu dengan ba, hukum nun sukun dan tanwin, hukum mad, ya, dan sebagainya, itu tajwid. Hukum-hukum bacaan itu ya, iqlab, idgham, ya, dan seterusnya. Nah, baru kemudian yang ketiga belajar alamatul waqfi wal ibtida, tanda-tanda waqaf dan tanda-tanda ibtida, kapan berhenti, kapan mulai. Nah, tiga ini. Ya, maka Ali bin Abi Thalib ketika ditanya tentang makna ayat warattilil Qur'ana tartila, apa maksudnya ya membaca Al-Quran dengan tartil? Beliau mengatakan yaitu membaca Al-Quran dengan memahami waqafnya. Ya, jadi membaca Al-Quran itu dikatakan tartil kalau kita paham kapan waqaf. Nah, ini faedahnya kita belajar bahasa Arab salah satunya ya, agar kita tahu kapan waqaf yang benar begitu. Nah, jadi seorang imam itu harus punya ilmu tentang hal seperti ini.
ya, agar dia tidak berhenti sembarangan, ya, agar maknanya ya, sempurna, pas maknanya. Nah, alhamdulillah kita di sini di masjid ini imam-imamnya paham-paham itu insyaallah ya. Jadi selama ini bacaan-bacaannya ya wakaf dan ibtidanya pas begitu. Ya. Jadi meskipun menukil dari pertengahan surat misalkan atau membaca dari tengah surat, berhentinya pas juga gitu. Ya. Yang pembagiannya jadi ini dibaca di rakaat yang pertama, ini dibaca di rakaat yang kedua itu pas gitu. Nah, kadang banyak kita temukan ya di masjid-masjid itu bacaan imamnya bagus. Ya, Masya Allah, tajwid dan tahsinnya mantap sekali. Tapi satu kurangnya, wakaf dan ibtidanya tadi kurang pas gitu. Ya, berhenti dan lanjutnya itu kurang pas. Ya, sehingga makna dari ayat yang dibaca itu belum selesai kadang. Ya, nggak harus nunggu selesai sebenarnya, tapi berhentinya harus di tempat yang yang pas begitu. Ya. Nah, maka dalam ilmu tentang wakaf itu nanti ada namanya istilah wakaf yang qabih, ya, wakaf yang buruk, ya, ada wakaf yang hasan, ya, wakaf yang baik, ada wakaf yang buruk, ada juga wakaf yang jaiz, wakaf yang boleh, dan ada juga wakaf yang harus, ya, harus berhenti gitu. Nah, baik. Nah, jadi kana ini berarti harus punya khobarnya, ya kan? Kana talibu qaiman. Kalau bacanya hanya sampai sini saja, kana talibu qaiman yang enggak dibaca, maka kalimatnya tidak sempurna kita katakan. Ya, kalimatnya tidak sempurna, tidak lengkap dia. Baik. Nah, kalau kita katakan sekarang kana tadi kan fiil ya, kata kerja. Nah, sekarang kita ambil contoh kata kerja yang lain misalkan. Apa contohnya misalkan kata kerja lain yang sering kita dengar, qoro'a atau ja'a, ya, datang. Ja'a Muhammadun, artinya Muhammad telah datang. Ya. Ini kalimatnya sempurna enggak? Ja'a Muhammadun sempurna. Nah, sekarang kalau anak ganti kata ja'a ini dengan kana Muhammadun, sempurna enggak? Kenapa? Kan sama-sama fiil. Ja'a sama kana kan sama-sama fiil. Nah, dari mananya Muhammad dikatakan enggak sempurna di sini? Karena enggak ada khobarnya. Harus tambahkan di sini kana Muhammadun apa misalkan jalisan misalkan gitu. Nah, berarti dia butuh kepada khobar. Ini keistimewaan kana dibandingkan yang lainnya. Kata kerja dalam bahasa Arab kan banyak ya. Ya, makan, minum, tidur, jalan, bernafas, itu semua kata kerja. Nah, kalau kata kana ini dia pasti butuh kepada khobar, itu bedanya. Nah, karena dia butuh kepada khobar, makalah dinamakan fiil naqis. Apa itu naqis? Naqis artinya kurang. Jadi kana ini adalah kata kerja yang kurang. Kenapa dikatakan kurang? Karena dia butuh kepada khobar. Karena normalnya kata kerja itu nggak butuh khobar. Ya. Kata kerja itu nggak butuh khobar. Yang dibutuhkan pelaku kalau kata kerja itu ya. Muhammad makan. Ya udah, kalimatnya sempurna kan? Muhammad pelakunya, makan perbuatannya, selesai. Ya. Tapi kalau kana Muhammad nggak bisa, harus ada khobarnya. Maka dia dinamakan naqis. Dia menuntut adanya khobar itu. Nah, maka kalau kita baca di Al-Quran nanti kadang di awal kalimat dikatakan kana, entar jauh di belakang disebutkan khobarnya, gitu. Ya, kana fulan, ya disebutkan banyak kalimat keterangan, baru di belakangnya sebutkan khobar. Ya, kadang ada yang begitu, yang itu rumit kalau seperti itu. Ya, harus paham kosakatanya. Nah, tapi normalnya susunan kana itu ya seperti ini. Kana Muhammadun jalisan, kana Allahu ghafuran rahiman gitu. Nah, baik. Nah, sekarang kita ambil ya makna-makna dari kana di dalam Al-Qur'an. Ya, kalau kita ketemu kana dalam Al-Qur'an maknanya apa? Kalau tadi kan kita ambil satu tadi makna
keabadian. Kapan itu makna keabadian? Kalau berdampingan dengan nama atau sifat-sifat Allah. Nah, itu yang pertama. Jadi ada 4 makna kana dalam Al-Quran ya. Jadi kalau kita ketemu kana dalam Al-Quran nanti dia nggak akan keluar dari 4 makna ini. Yang pertama tadi menunjukkan makna keabadian. Baik. Kemudian dia juga menunjukkan makna istilahnya al-mudhiyil munqati. Apa itu al-mudhiyil munqati? Perbuatan di masa lalu yang sudah berakhir di masa sekarang. Mana yang kedua adalah perbuatan yang sudah berakhir. Nah, ini hukum asal dari mana kana ya. Perbuatan yang sudah berakhir. Nah, kalau kita lihat contoh di depan ini, kana Muhammadun jalisan, ya, kana Muhammadun jalisan. Nah, di sini menunjukkan Muhammad sekarang ketika kita ngomong ini dia masih duduk atau sudah tidak duduk lagi? Sudah tidak. Nah, ini makna yang kedua ini ya. Itu maknanya. Ya, dalam bahasa Arab istilahnya al-mudhiyil munqati, perbuatan di masa lalu yang sudah berakhir di masa sekarang. Ya, jadi kalau kita katakan kana Muhammadun jalisan, ya, berarti sekarang sudah tidak jalisan lagi. Berarti sekarang dia sudah qaiman gitu. Baik. Kalau pakai kata kerja normal, misalkan kita mengatakan Muhammad telah makan. Makan itu kata kerja, ya kan? Tapi kalau kita katakan sifat, misalkan Muhammad rajin. Kalau dalam bahasa Indonesia kan enak, Muhammad telah rajin atau sudah tidak rajin gitu kan. Nah, kalau dalam bahasa Arab pakaikan kana. Ana ulang. Muhammad makan dengan Muhammad rajin bedanya apa? Nah, kata kerja dan kata sifat. Muhammad makan itu kata kerja, Muhammad rajin itu kata sifat. Nah, Muhammad makan, kalau kita ingin mengatakan Muhammad telah makan, kan enak, tinggal dirubah aja jadi fi'il madi kan. Masih ingat fi'il madi kan? Ya, kata kerja lampau. Jadi kata makannya yang kita proses. Muhammad makan, maka kata makan ini yang kita rubah menjadi kata kerja bentuk lampau. Nah, kalau Muhammad rajin, kata sifat. Kata sifat itu nggak boleh dirubah. Kalau kata kerja kan boleh kan? Tadi kita katakan kana yakunu kun. Ada perubahan nggak? Zahaba yadhabu idhab. Qara'a yaqra'u iqra. Jalasa yajlisu ijlis. Nah, ada perubahan-perubahan itu. Kata kerja boleh berubah, ya. Nah, tapi kata sifat nggak boleh, ya. Dipahami lebih baik. Akan ada banyak faedah yang akan bisa kita ambil dari Al-Quran kalau kita paham ini. Kata kerja itu sifatnya berubah-ubah, sedangkan kata sifat itu sifatnya baku. Ya. Sekarang pertanyaan jamaah sekalian berdasarkan kaidah ini. Kira-kira di dalam Al-Quran Allah itu lebih banyak menyebutkan tentang perbuatan dirinya atau sifat dirinya? Sifat. Ya. Allah Maha Pengampun. Kenapa nggak dikatakan Allah mengampuni? Iya kan? Ya, kata para ulama, karena kalau dikatakan Allah Maha Pengampun, ya, pakai kata sifat, ya, maka maknanya penetapan sifat itu dan tidak akan berubah gitu. Karena kalau kita katakan Allah mengampuni hambanya, oh berarti bisa jadi besok sudah enggak lagi gitu. Tapi kalau pakai kata sifat, penetapan, ya. Nah, maka dalam Al-Quran itu yang lebih banyak itu adalah penyebutan kata sifat. Ya, perbuatan ada perbuatan. Ya, perbuatan juga ada, perbuatan Allah menurunkan rezeki, ya, Allah menurunkan hujan, ya, mengutus para nabi, itu pakai kata kerja nyebutinnya, ya. Nah, Allah menurunkan para nabi,
mengutus para rasul dalam Al-Quran, ya, itu menyebutnya pakai kata kerja, nggak pakai kata sifat. Kenapa jemaah sekalian? Allah mengutus para rasul itu kan disebutnya pakai kata kerja, nggak pakai kata sifat. Nggak dikatakan Allah maha menurunkan para rasul, tapi dikatakan Allah menurunkan para rasul. Ya, kenapa yang dipakai adalah kata kerja di situ, bukan kata sifat? Nah, itu dia. Karena perbuatan itu sudah berakhir. Menurunkan rasul itu sudah selesai masanya. Sekarang kan sudah enggak lagi. Gitu. Ya. Tapi kalau menurunkan hujan, ya, kadang pakai kata sifat dia. Ya, munzilul ma'i, ya, yang menurunkan hujan. Ya, yang menurunkan hujan, yang maha menurunkan hujan. Ya, kenapa pakai kata sifat di situ? Karena perbuatannya yang masih terus terjadi. Gitu. Ya, beda dengan menurunkan rasul. Menurunkan rasul mau udah yang berlalu masanya. Nah, ini kaidahnya kalau kita ketemu kata sifat dengan perbuatan, itu dia maknanya dalam bahasa Arab, ya. Nah, makanya di dalam Al-Quran kita awali pertama kali itu dengan kata Alhamdulillah. Alhamdulillah ini kan artinya apa? Segala puji kan, pujian. Dia tadi kita katakan adalah isim. Ya, tidak kita terjemahkan memuji kan. Ya, alhamdulillah artinya segala puji bagi Allah, bukan memuji Allah. Ngerti ya? Nah, kita katakan pujian bagi Allah, bukan memuji Allah. Karena kalau memuji Allah itu bisa jadi terputus. Nah, sedangkan yang diminta adalah kita mengungkapkan pujian kepada Allah itu tanpa putus. Ya. Nah, jadi kata alhamdulillah itu menunjukkan beberapa hal. Salah satunya adalah bahwasanya sifat terpujinya Allah itu enggak putus-putus, meskipun lisan kita terputus dari menyebutnya. Gitu ya. Kita misalkan hanya hari ini saja bersyukur memuji Allah, besoknya tidak. Apakah Allah menjadi tidak terpuji besoknya? Tetap terpuji Allah gitu. Kenapa? Karena pakainya alhamdulillah gitu. Nah, itulah kenapa dua-duanya digabung di dalam khutbatul hajah. Innal hamda lillah. Ya, nahmaduhu. Nah, innal hamda itu kata benda, nahmaduhu itu kata kerja. Kata sifat dapat, ya, kata kerja dapat, gitu. Tergabung dua-duanya di situ. Ya, maka innal hamdalillah ini mengandung, ya, innal hamdalillah nahmaduhu ini mengandung kedua bagian itu. Kita memuji Allah dengan menetapkan baginya dan juga terus-menerus memujinya, gitu. Baik. Terus Ustaz sampai dengan wa mayyudlilhu, ada yang tidak memakai hu. Nah, ini macam mana keterangannya itu Ustaz? Apakah nggak merubah arti, merubah mana? Baik. Jadi di lafaz khutbatul hajah, ya, perlu kita pahami dulu bahwasanya khutbatul hajah ini bukan bagian dari Al-Quran, ya, bukan bagian dari Al-Quran. Jadi nggak ada ayat Al-Quran innal hamdalillah itu, ya. Nah, ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, meskipun dia bukan bagian dari Al-Quran, kita dianjurkan untuk mengikuti hadis. Karena ternyata redaksi innal hamdalillah dan seterusnya itu sampai kullu bid'atin dhalalah itu ada di dalam hadis. Nabi ajarkan, gitu. Ya, Nabi contohkan kepada para sahabat dari kata innal hamdalillahnya Nabi baca begitu persis sama. Maka yang lebih afdol adalah kita pakai sebagaimana redaksi yang Nabi ajarkan. Ya, tapi karena dia bukan bagian dari Al-Quran, boleh dimodif-modif, ya. Ya, selama maknanya satu. Itulah nggak setiap khutbah itu, ya, khotib baca innal hamdalillah kan, ya. Kadang baca yang lain kan. Nah, nggak selalu pakai innal hamdalillah, ya, karena memang nggak wajib baca itu, gitu. Jadi Ya, sama sekali nggak merubah makna. nggak berubah mana. Nggak merubah mana. Nah, sekarang coba kalau kita lihat perbedaan maknanya.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Tapi kalau dia baca wa man yudlil fala hadiyalah, maknanya sama. Bedanya adalah disebutkan kata ganti sama tidak. Kalau dikatakan wa man yudlilhu artinya ya, barang siapa yang ia sesatkan ya, maka baginya tidak ada yang akan memberikan petunjuk. Wa man yudlilhu, siapa yang Allah sesatkan, fala hadiyalah, maka tidak akan ada yang bisa memberinya petunjuk. Nah, tapi kalau ada yang membaca wa man yudlil fala hadiyalah, dan barang siapa yang disesatkan, udah sampai situ aja. Ya, nggak disebutkan barang siapa yang disesatkan olehnya, nggak ada kata olehnya itu. Nah, cuman itu doang bedanya. Ya, jadi nggak masalah. Nah, ya, ada juga yang baca wa na'udzubillahi ya min sururi anfusina, ada yang baca wa na'udzubillahi ya min sayyiati a'malina, dan boleh ya, ya redaksinya bebas di situ. Nah, ya, jadi tidak masalah dirubah-rubah, dimodif, karena pembuka khutbah itu ya rukunnya itu ada 3 kalau khutbah Jumat ya. Yang penting ada 3 ini, maka boleh redaksinya beda-beda. Yang pertama pujian kepada Allah ya. Bisa dengan mengatakan alhamdulillah, itu paling simpel, dengan innal hamdalillah, atau dengan mengatakan maha suci Allah yang telah menurunkan hujan. Itu kan pujian juga sebenarnya. Nah, redaksinya aja beda-beda. Kemudian yang kedua harus ada sholawat serta salam kepada Nabi SAW. Yang paling ringkas adalah Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, kemudian yang ketiga, ini khusus pada hari Jumat, yaitu ajakan untuk bertakwa. Ya. Nah, ittaqullah ya. Jamaah sekalian bertakwalah kepada Allah. Ada yang pakai bahasa Indonesia, ada yang pakai bahasa Arabnya, ittaqullah ya. Nah, maka Nabi mencontohkan dengan potongan ayat, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Nah, kenapa ayat ini terus yang dibaca? Ya karena di situ ada perintah takwa. Ya, kalau nggak baca ayat itu boleh nggak? Boleh, tapi harus ada perintah takwa. Gimana perintahnya? Ya bebas, redaksi kalimatnya bebas. Ya, boleh dengan bahasa Indonesia? Boleh. Ya, jadi minimal kita mengatakan ma'asyiral muslimin ittaqullah. Ya, udah selesai sampai situ. Nah, kalau selama 3 hal ini ada, silahkan dirubah-rubah redaksinya, nggak masalah. Nah. Baik. Khotbahnya itu 3 berarti. Nah, harus ada 3 hal itu. Kadang kan ada kita temukan khatib ya, habis muqaddimah pakai bahasa Arab langsung masuk ke inti khutbah. Ada yang seperti itu kan? Ada juga yang ya pertama-tama marilah kita bertakwa kepada Allah. Nah, ya, itu berarti ketika awal khutbahnya yang pakai bahasa Arab itu belum ada perintah takwa gitu. Maka dipakai dengan bahasa Indonesianya gitu. Nah, jadi yang pakai bahasa Arabnya dia belum sebutkan perintah takwa itu. Barulah kemudian dengan bahasa Indonesia dia mengatakan pertama-tama marilah kita bertakwa kepada Allah. Ya, nah berarti di situ perintah takwanya sudah ada. Ya, sudah ada berarti 3 hal itu terpenuhi. Maka yang paling ringkas khutbah itu adalah kita mengatakan alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma'asyiral muslimin ittaqullah. Udah selesai, nggak nyampe 1 menit ya. Nah, 3-3-nya ada ya, nggak perlu harus panjang lebar juga. Nah, tapi ya kenapa kok para asatijah itu lebih seringnya pakai innal hamdalillah? Bahkan ini bisa kita jadikan pembeda ya antara ulama, para asatijah yang ya salaf dengan yang bukan, itu dengan muqaddimah innal hamdalillahnya. Kenapa begitu? Ya karena para asatizah kita mereka berusaha semaksimal mungkin untuk mencontoh Nabi SAW. Nabi seringnya khutbah begitu. Nah, maka mengedepankan ittiba. Salah satu ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah senantiasa ya berusaha mencontoh Nabi dalam segala hal. Ya, mau itu ibadah ataupun bukan ibadah. Ya. Pakai jubah misalkan. Kenapa pakai jubah di Indonesia nggak nyocok pakai jubah misalkan, ada bilang begitu. Ya karena Nabi pakai jubah.
Ya, karena kalau kita mencintai Nabi, kita akan berusaha sebisa mungkin memiripkan diri dengan Nabi. Gitu. Ya, berusaha sebisa mungkin, sebagaimana Abu Bakar. Ya, Abu Bakar sangat mencintai Nabi sampai-sampai apa yang disukai oleh Nabi juga disukai oleh Abu Bakar. Sebaliknya begitu. Ya, makanan yang disukai oleh Nabi juga adalah makanan favoritnya Abu Bakar. Ya, bahkan sebutkan dalam beberapa asar, meskipun mereka berdua terpisah, tidak berada di tempat yang sama, kalau satunya merasakan sakit, yang satunya juga merasakan sakit. Ya, disebutkan dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah itu, ketika dalam sebuah peperangan, Nabi pernah ya tergores oleh anak panah di sebelah sini. Ya, tergores oleh anak panah. Ya, Abu Bakar nggak ikut waktu itu karena ditugaskan untuk menjadi pengganti Nabi di Madinah. Ya, ya. Ketika itu Abu Bakar sedang menghitung harta zakat mau dibagikan kepada kaum muslimin. Tiba-tiba beliau megang begininya, sakitan. Ya. Padahal beliau nggak hadir perang. Itu karena saking dekatnya hati. Ya. Kedekatan hati itu akan mendekatkan juga dalam masalah penampilan. Maka kita melihara jenggot, pakai jubah, tidak isbal, sebagainya. Kita niatkan adalah untuk ittiba Nabi SAW. Ya. Kita harapkan itu adalah bentuk ya ibadah kita. Ya, pakai jubah kita harapkan untuk ya, sebagai itu bisa bernilai pahala. Bukan berarti harus pakai jubah, enggak juga gitu. Ya. Nah, jadi karena perbuatan sehari-hari yang kita lakukan itu bisa bernilai ibadah kalau niatnya benar. Makan, minum, tidur itu kan perbuatan normal, semua manusia melakukannya. Tapi yang paham ilmunya bisa bernilai ibadah itu. Ya. Dia makan agar bisa ya semangat beribadah nanti, maka makannya bernilai pahala. Ya. Tapi kalau tidak diniatkan begitu ya makannya tidak bernilai apa-apa. Ya. Baik, maka sering kita dengar istilah ya, makanan itu adalah obat, ya, sering dengar istilah begitu ya. Ya, artinya makanan itu bisa menjadi penyembuh kalau diniatkan untuk menyembuhkan. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, beliau terkenal dengan kecerdasannya. Ya, kata para ulama, salah satunya adalah beliau sering meniatkan kalau minum air zam-zam itu agar ya pintar, agar cerdas gitu. Ya, maka beliau cepat sekali menghafal dan memahami sesuatu. Karena beliau ketika minum air zam-zam beliau ya berdoa. Nabi mengatakan ya zam-zam itu 5 syuribalahu. Ya, zam-zam itu kalau kita minum ya tergantung tujuan kita minumnya apa. Kalau kita minum air zam-zam tujuannya biar sehat, insya Allah sehat. Kalau tujuannya biar hafalan kuat, insya Allah hafalan kuat. Ya, itu diantara keberkahan air zam-zam. Baik, kita kembali ke sini. Nah, kalau dilihat di kitab di sini ada contoh ya. Kita fokus ke contoh sebelah kanan dulu. Hamidun Thalibun. Nah, Hamidun Thalibun. Hamidun itu namanya mubtada ya, kemudian Thalibun itu namanya khabar. Udah lengkap kalimatnya. Ya, sekarang kalau sudah kemasukan kana, jadinya ini kana hamidun thaliban. Kana hamidun thaliban. Yang tadinya thalibun menjadi thaliban. Nah, yang tadinya hamidun adalah mubtada, ya tadi kan hamid mubtada di sini ya. Sekarang dia menjadi apa di sini? Isim kana. Thaliban yang tadinya khobar di sini sekarang di sini berubah menjadi khobar kana. Nah, sekarang lihat contoh-contoh di sini. Hisyamun azabun. Ya, Hisyam jomblo. Ya, sekarang kalau kita katakan dulunya Hisyam jomblo, sekarang sudah menikah. Nah, kita katakan apa? Kana Hisyamun apa jadinya? Azaban. Ya, kana Hisyamun azaban. Ya, azaban. Bukan azab ya, itu pakai zal itu ya. Nah, makanya jomblo itu azab berarti karena mirip sekali ya. Beda satu huruf saja ya. Baik. Kemudian nomor 2, al-mudarrisu jalisun. Ya. Guru itu duduk. Nah, kalau kita katakan dia sudah tidak duduk lagi, sekarang dia berdiri. Nah, kita katakan kanal mudarrisu jalisan. Ahmadu maridun.
Ahmad sakit. Kalau kita mengatakan Ahmad tadinya sakit, sekarang udah sembuh, ya, maka kita katakan apa? Kana Ahmadu, ya, mariyadon. Nah, ya, kana Ahmadu mariyadon. Baik. Al-jawu harun. Al-jawu artinya cuaca. Harun artinya panas. Nah, kalau tadi cuaca panas, karena sekarang sudah turun hujan, jadi agak adem misalkan, maka kita katakan apa? Kanal jawu haron. Nah, kanal jawu haron. Baik. Kemudian nomor 5, ya, al-maktabatu mughlaqatun. Al-maktabah artinya perpustakaan, mughlaqah artinya terkunci. Nah, kalau kita katakan, ya, ini kan artinya perpustakaan itu terkunci, tertutup, pintunya belum buka. Ya, kalau kita katakan sekarang udah buka, nah kita katakan apa? Kanal maktabatu mughlaqatan. Nah, saya perhatikan di sini, ya. Kalau tadi kan kita pakai kana itu karena laki-laki semua. Kana Muhammad itu laki-laki, makanya pakai kana. Kalau perempuan tambahkan tak sukun di belakang. Jadinya apa? Kanat. Ya, kanat, ada tak sukun di belakang. Nah, jadi kalau ketemu kanat nanti dalam Al-Qur'an, oh berarti itu adalah perempuan kembalinya. Gitu. Baik. Nah, itu makna kana kita ambil 2 saja dulu ya di dalam Al-Qur'an, karena ini yang paling sering kepake. Sebenarnya masih ada 2 lagi, ya. Tapi insyaallah taala nanti kita ambil di pertemuan selanjutnya itu. Ya, semisal di ayat innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Ada kanat di situ. Mananya apa? Bukan mana yang pertama, bukan mana yang kedua, tapi dia masuk nanti mana yang ketiga. Nah, kemudian misalkan di ayat ya, illa iblis abastakbara wa kana minal kafirin. Nah, karena di situ bukan mana yang pertama, bukan yang kedua, bukan yang ketiga, tapi yang keempat. Nah, nanti insyaallah taala kita akan lengkapi pembahasan itu di pertemuan selanjutnya. Tapi karena ini sendiri lebih banyak digunakan untuk 2 makna yang pertama tadi. Gitu ya. Baik, Allah taala ala wa alam. Baik, ada pertanyaan sebelum kita tutup? Silakan. Itu tadi penjelasan dari karena itu untuk kalimat mubtada khobar yang di awal kalimat. Sekarang kalau kondisinya ja'a Muhammadun itu ada di tengah kalimat, apakah hanya diperlukan membentukkan jari sunnah ke madi, atau tetap diperlukan kana? Nah, jadi kalau sudah pakai fiil lain selain kana, artinya sudah ada fiil lain di situ, maka fiilnya yang kita proses. Ya, fiilnya kita rubah menjadi madi. Ya, ja'a Muhammadun, sudah nggak perlu pakai kana lagi. Kenapa? Karena ja'a itu sendiri sudah fiil madi, dan fiil madi mananya apa? Sudah lalu kan, sudah terjadi gitu. Jadi ja'a Muhammadun artinya Muhammad telah datang, sudah ada kata telah di situ. Ya, jadi nggak perlu ditambahkan kata kana lagi gitu. Ya, jadi kana ini hanya kalau belum ada fiilnya. Ya, belum ada fiil lain di situ. Maka setelah kana ini pasti kata benda, ya kan? Karena namanya kan isim kana, ya. Ya, isim kana. Ya, berarti harus kata benda setelah kana itu. Ya. Nah, kalau setelah kana ini adalah kata benda, oh berarti nggak ada kata kerjanya, gitu. Ya. Kana Muhammadun. Nah, ya, terjawab insyaallah. Ya. Nah, silakan. Kana linnasi ajaban. Apakah linnasinya tadi kan kata isim kana, kemudian ajaban yang itu termasuk khobar kana. Kalau yang ini bentuk modif dari yang kita pelajari barusan ya. Ini sudah dirombak urutannya ya. Ya. Kalau setelah kana itu kana linnas, ini sudah versinya sudah berubah. Ya. Jadi normalnya kata benda itu mubtada dulu baru khobar ya. Ini normal. Ada beberapa kondisi dibalik gitu ya. Ya, jadi khobar di depan, mubtadanya di belakang.
baru dimasukin kana. Nah, prosesnya bertingkat-tingkat di situ. Ya, jadi ya agak ribet kalau ya sudah rubah di situ ya. Nah, itulah kenapa jarang kita pakai contoh dalam Al-Quran ya. Al-Quran tuh kayak bahasanya luar biasa ya. Kalau dari sisi kaidah nahwu, kaidah sorof, ya Al-Quran itu luar biasa. Ya, kalau kitab-kitab nahwu saja jamaah sekalian ya, kalau kita buka kitab-kitab nahwu jarang pakai contoh dari Al-Quran. Kenapa? Yang namanya contoh itu kan seharusnya memperjelas ya. Ini malah menambah ilmu baru jadinya. Gitu. Kita mau jelasin poin A dengan contoh ayat ini malah nambah jadi poin B, poin C gitu yang harus dijelasin. Nah, kayak ini barusan pertanyaannya. Ya, ini harus kita jelasin dulu kapan mubtada itu boleh ditaruh di belakang. Ya, kemudian ke khobar ya, pembahasan fi mahalnya bagaimana gitu. Nah, tapi kalau ditanya jawaban dari pertanyaan tadi, apakah ada isim kana dan khobar kana di situ? Ada, cuman urutannya dibalik aja. Seharusnya kan kana, isim kana, kemudian khobar kana. Tapi kalau ayat yang Bapak baca tadi, kana, khobar kana, isim kana, gitu. Dibalik gitu aja. Ya. Dan ada makna pembalikan itu tentu ada. Ya. Tidak ada perubahan yang terjadi kecuali pasti maknanya juga ikut berubah. Ya, perubahan maknanya takhsis, pengkhususan. Ya, kalau dikatakan kana, isim kana, khobar kana itu normal maknanya. Tapi kalau dibalik berarti ada makna pengkhususan. Ya, pengkhususan itu lebih spesifik maknanya. Baik. 6. Ada lagi yang tanyakan sudah? 6. Tentang wakaf, sering Ustaz, sering imam baca surat At-Tin itu wakafnya di surat At-Tin, Zaitun, di surat At-Tin 6. Itu kiranya gimana? Di wakafnya di mana? Di Illa. ya, wa illa itu. Nah, dulu ya sekitar tahun 2018 pernah kita menemani seorang dosen, beliau guru besar ilmu qiraat di Ummul Qura. Ketika datang ke Indonesia, beliau minta ditemani belanja ke Grand Indonesia ya, di mobil. Nah, sambil macet ya, putarlah murotal di situ. Ya, kebetulan murotalnya qori dari Indonesia. Nah, bacanya pakai tadi, dipotong di ilah. Ya, Syekh heran. Ya, lah, kenapa dia berhenti di situ katanya? Ya, kenapa kok berhentinya di situ gitu? Potongannya di situ. Ya, harusnya lanjut aja, itu nanggung sekali berhenti di situ katanya. Nah, tahu maksudnya ya, potongannya di mana ya? Ya, di kata illa itu. Misalkan bagaimana kita bacanya? Ya, summa radadnahu asfala safilina illa. Nah, itu illa itu kan sudah masuk ayat selanjutnya ya. Nah, sebenarnya ada qiraat yang membolehkan itu membaca dengan seperti itu, tapi kalau kita qiraat hafaz, qiraat kita ya bacanya biasa aja. Ya, summa radadnahu asfala safilin illa alladhi gitu ya. Kenapa dia baca illa? Ya, alasannya mungkin karena agar makna ayat itu tidak nanggung, tapi justru sebaliknya jadi nanggung. Karena dia mikirnya begini, summa radadnahu asfala safilin, kemudian kami kembalikan mereka ya, orang-orang itu ya, manusia ya, ke tempat yang paling hina, ke tempat yang paling rendah. Nah, mana dari ayat ini kan semua manusia itu dilempar ke dalam neraka yang paling rendah gitu. Maka biar orang tidak pahami semua manusia dilempar ke dalam neraka, ditambahkanlah kata illa itu, kecuali orang-orang yang beriman. Nah, ya, kalau itu niatnya kita katakan sah-sah saja ya. Nah, tapi sekarang kebanyakan itu kan karena dengar begitu dari orang lain, akhirnya ngikut kan begitu. Nah, padahal kalau dilihat di mushaf kan nggak ada tanda apapun di situ. Ya. Summa radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu. Udah normal maknanya juga sama. Ya. Yang nggak boleh itu kalau summa radadnahu asfala safilin, Allahu Akbar. Nah, itu yang nggak boleh. Ya. Itu yang nggak boleh. Kenapa? Karena maknanya masih belum sempurna. Gitu. Nah. Baik.
Wadah insyaallah ya. Baik, soalan lagi, silakan. Wakaf dan tidak Ustaz, di surah At-Taubah ayat 128 wakafnya di kata haris Ma'anitum harisun alaikum raufun bil mu'minina rahimah. Nah, wakafnya di mana? wakafnya di haris Di harisun. Apa tadi awal ayatnya tadi? laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum haris. Haris. Nah, tanda wakaf di situ wakaf apa? Tanda simbolnya? Tidak ada tanda wakaf, cuma di tempat saya ada imam yang Oh. wakaf di Nah, ya. 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum. Nah, ini sama kayak kasus tadi, Pak. Yang tadi itu. Kalau kita lihat ke kaidah bahasanya, ya, di situ lanjutannya adalah harisun 'alaikum. Nah, itu satu kesatuan sebenarnya, nggak boleh dipisah. Sama kayak kita mengatakan, ya, makan roti yang lezat, ya, saya makan roti yang lezat, ya, roti yang lezat itu satu kesatuan sebenarnya. Nah, dia wakafnya saya makan roti gitu, ya, yang lezatnya belum disebutkan. Nah, ayat ini ya niatnya sama seperti yang membaca illal ladzina amanu tadi, agar maknanya nggak keputus. Nah, karena makna ayat ini laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum, telah datang kepada kalian seorang rasul, nabi kita sallallahu alaihi wasallam maksudnya, ya, seorang rasul yang azizun 'alaihi ma 'anittum, terasa berat bagi beliau apa yang menimpa kalian dari siksaan orang-orang kafir Quraisy, ya. Nah, terasa berat, ya. Harisun artinya beliau bersungguh-sungguh, ya, 'alaikum, kepada kalian, untuk memberikan petunjuk kepada kalian, untuk mengajarkan kalian kepada kebenaran, ya. 'Alaikum bil mu'minina raufur rahim, ya. Dan kepada orang yang beriman, Nabi ini sangat penyayang sekali. Nah, berarti di awal ayat tadi dikatakan kalau orang itu memotong di kata azizun 'alaihi ma 'anittum, itu kan seolah-olah menggambarkan Nabi itu capek dakwah, ya kan? Karena dikatakan tadi berat atas beliau apa yang menimpa kalian, ya. Tapi kan lanjutannya apa? Ya, berat atas Nabi, maksudnya Nabi itu ya agak tidak terima gitu dengan kesyirikan yang kalian lakukan, ya, dengan penyimpangan yang kalian sedang kerjakan begitu. Nah, padahal lanjutannya adalah Nabi bersungguh-sungguh tetap dalam berdakwah, ya, seolah-olah menggambarkan Nabi menganggap dakwah itu sesuatu yang berat dan Nabi tinggalkan gitu. Nah, ya, jadi ada sebagian qari karena memahami makna ini, akhirnya dia memotong di situ. Nah, kemungkinan awalnya dari situ kenapa qiraat seperti ini menyebar, ya, ya, seperti ilal ladzi tadi, ya, azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaik harisun, ya, dia berhenti di situ. Ya, karena paham makna tadi, atau mungkin karena nafas tidak sampai, akhirnya dia memilih berhenti di situ. Kemudian biasanya murid-muridnya yang mendengar itu niru begitu kan. Nah, akhirnya tersebarlah, ya, kalau wakaf harus di situ gitu. Nah, apalagi kalau si guru membaca ayat ini, setiap baca ayat ini berhentinya di situ terus, kan orang langsung ke mindset, oh ini berarti memang harusnya berhenti di situ gitu. Nah, jadi kalau ditanya boleh apa tidak qiraat yang seperti itu, ya boleh. Sholatnya sah-sah, sholatnya nggak masalah, ya, tidak masalah, tidak mengurangi makna juga di situ, ya. Hanya saja, ya, kita katakan kalau berhenti di situ, ya, sama sekali berhenti, nggak lanjut lagi, itu ya nggak boleh, gitu ya. Tapi selama dia baca lanjutan ayatnya nggak masalah. Nah, cuman ini dalam ilmu tajwid kurang pas berhenti di situ. Bagaimana kalau pas itu? Ya, berhentinya di kata selanjutnya. Ya, ma'azizun 'alaihi ma'anittum, ya, harisun 'alaikum. Udah sampai situ gitu. Kenapa? Karena harisun dengan 'alaikum itu satu
satu kesatuan. Ya, ya, jadi harus dibaca lengkap. Nah, kalau mau berhenti di harisun, ya, maka ulangnya dari alaihi, gitu. Alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Gitu. Nah, karena istilahnya kalau di situ ya harisun alaikum itu muta'alliq, ya, muta'alliq itu harus ada ta'alluqnya dalam ilmu lughah itu ya. Jadi alaikum itu ada ta'alluq namanya, ada keterikatannya. Keterikatannya dengan apa? Dengan kata harisun. Nah, dan waqaf itu dikatakan buruk kalau ya ikatan ini dipisah gitu. Harisun sama alaikum ini dipisah. Secara bahasa alaikum ini punya ikatan dengan harisun gitu. Makanya harus digabung dia gitu. Sama kayak kita mengatakan Muhammad fil masjid. Kalau kita katakan Muhammad saja ya enggak lengkap maknanya. Ya. Nah, jadi fil masjid itu punya ta'alluq dengan Muhammad. Allah a'lam. Baik. Sudah ya, cukup ya. Nah, naktafi bihada. Allah taala ala wa alam. Insyaallah taala pekan depan kita lanjutkan lagi kajian tafsir ya di surat Quraisy insyaallah. Ya Allah taala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Naktafi bihadzal qadar wa nakhtatim bi du'ai kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.